Vlog pertama guys, kita mau jalan-jalan ke tempat paling penting buat orang yang doyan touring kalau ke arah Sukabumi. Apa itu? Check this out. Kita mulai dari lampu merah Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Tujuan kita ke kafenya temen, namanya Let's Coffee di Parung Kuda, Sukabumi. Estimasi di Google Map itu 1,5 jam. Apakah bisa cepat atau lambat, kita lihat sendiri nanti. Kita mulai dari jam 1 malam. Terus gua pakai motor Beat. Kondisi bensinnya ada 2 bar. Apakah cukup sampai sono atau ngisi bensin di tengah jalan, nanti kita lihat aja. Lalu, kenapa gua enggak ngajak jalan ke tempat-tempat wisata, misalnya kayak ke pantai atau ke gunung gitu, kayak motovlog orang-orang. Jadi agak beda sedikit. Jadi buat temen-temen nih yang sering touring atau ada rencana touring mau ke arah Sukabumi, misalnya ke Geopark Ciletuh atau ke Ujung Genteng atau ke Pelabuhan Ratu atau ke Sawarna via Sukabumi, kalian bisa nonton video ini dan kalian bisa ngerti kenapa gue videoin ini. Let's Coffee ini di Parung Kuda, jadi sebelum Cikidang. Jadi kalau teman-teman merasa lelah, capek, pengen istirahat di tengah jalan, kalian bisa jadiin Let's Coffee ini titik istirahat untuk rest area kalian. Di sini nggak cuma kafe aja, masalahnya si ownernya ini juga doyan jalan. Jadi misalnya kalian sampai sini, kalian bisa sambil ngopi, kalian juga bisa nanya-nanya informasi nih tentang daerah sini, tentang Sawarna atau tentang pantai-pantai di Pelabuhan Ratu atau Geopark Ciletuh. Misalnya berapa jam perjalanannya, atau gimana kondisi jalannya, atau bayarnya, kalian bisa nanya-nanya di sini. Juga kalau misalnya kalian butuh teman, pengen di guide gitu sama mereka, mereka bisa juga, bisa, nggak masalah. Mau siang mau malam nggak masalah. Terutama kan kita kalau yang baru-baru atau jalan single sendiri gitu, misalnya malam, kadang tuh ada rasa khawatir kalau lewat lembah Cikidang gitu, nih aman atau enggak gitu. Kalian bisa minta temenin sama orang-orang di Let's Coffee ini. Lalu seperti motovlog lain, gue juga mau ngomongin jalan dong. Ini kita ini, jangan deh, sesuai Google Map. Jadi rencana perjalanannya kalau dari Jakarta Timur, kita ini nyusurin Jalan Raya Bogor, terus Cibinong, lurus terus sampai Bogor, sampai Tajur, sampai Ciawi, lu belok kanan ke arah Sukabumi. Lurus aja sebelum Cibadak, sampailah kalian. Itu rencana perjalanannya. Jadi sebenarnya cuma sekali belok doang. Juga buat temen-temen yang ada rencana jalan malam, kebanyakan senangnya jalan malam, tonton aja video ini. Jadi nanti gue informasiin aman gak sih pom bensin gitu, rata-rata pada buka atau tutup sepanjang jalan. Nanti gue infoin pom bensin mana yang buka, pom bensin mana yang tutup, yang 24 jam. Nanti ditonton aja terus sampai habis. Sekarang kita ada baru aja ngelewatin flyover Pasar Rebo. Kita bakal menuju Cijantung. Lampu merah Cijantung kita lewatin. Ini jalanan dari awal ya sampai Bogor. Yang nggak tahu jalan bisa gue pastikan jalanannya tuh bukan nggak banyak, malah nggak ada lubang sama sekali. Jalanannya rata-rata mulus ya, walaupun ya 1-2 lah bergelombang, tapi sama sekali nggak ada lubang. Jadi sangat relatif aman buat yang nggak tahu jalan.
Sekarang kita sudah sampai di lampu merah Cisalak. Kita terobos saja. Tapi tetap berhati-hati, tetap pelan-pelan, tengok kiri kanan. Kalau ke kanan itu kalian bakal tembus ke Margonda Depok. Kalau kalian ambil kiri itu lewat Sukatani, kalian tembus ke Karanggan, kita Kitarap Gunung Putri. Sementara kita tetap lurus saja. Pokoknya kalau tujuan ini kita nggak belok-belok, lurus saja sepanjang Jalan Raya Bogor. Ngomong-ngomong Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Bogor ini sejarahnya tuh panjang. Dia itu dibangun tahun 1808 sama siapa yang ngebangun itu? Gubernur Jenderal Daendels. Ini bagian dari Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyar Panarukan. Kenapa dibangun Jalan Raya Bogor ini dulunya tuh? Karena Daendels ini menghindari blokade laut Inggris. Jadi dibangunlah dari Anyar ke Panarukan. Salah satunya ya Jalan Raya Bogor ini. Ini jalan lama, jalan tua. Waktu itu dia posisinya jalan tanah cuma diperlebar. Di tahun 1920 jalanan ini mulai diaspal sama pemerintah kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan jadi jalan penting yang hubungin antara Jakarta, Bogor, Puncak. Kalau zaman dulu itu sebelum ada tol, bis-bis kalau kalian mau ke Bandung dari Terminal Cililitan, dulu tuh ada Terminal Cililitan, lewatnya jalan ini penuh bis dulunya. Tembus Bogor, tembus Puncak kalau emang dia kuat, turun Cianjur, masuk Bandung. Kalau bis-bis yang gak kuat biasanya dia melipir jauh lewat Purwakarta. 10 jam sampai Bandung. Kok sekarang paling 2 jam lewat tol. Terus kalian tahu nggak kenapa Anyar Panarukan, salah satunya kan Jalan Raya Bogor ini disebut Jalan Raya Pos, Anwar Pos bahasa Belandanya. Soalnya waktu dibangunnya dulu itu sepanjang Anyar Panarukan itu didirikan juga 50 kantor pos yang saling terhubung. Jadi untuk mempercepat kelancaran informasi. Nggak tahu sekarang kantor pos ada di mana-mana, nggak tahu deh. Tapi dulu ada 50. Ada sedikit trivia sejarah gitu yang agak menarik dan banyak kayaknya deh orang yang belum tahu. Jadi Jalan Raya Pos ini Anyar Panarukan itu kan dibangun sama Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tapi sebenarnya ada 2 Daendels yang ngebangun Jalan Raya Pos ini. Untuk Jalan Daendels yang di wilayah selatan Jawa itu dibangun sama Daendels yang berbeda. Tujuannya juga berbeda. Itu menghubungkan antara Jogja sampai Kebumen kalau nggak salah dia. Nah, Daendels yang ini tujuannya adalah membuat ini untuk menamakan jalan ini dengan Jalan Raya Pos untuk memperkecil pengaruh pemberontakan Pangeran Diponegoro di mata rakyat. Makanya disebut Jalan Raya Pos. Khusus Jalan Raya Bogor ini dibangun sama si Gubernur Jenderal itu sendiri. Dan trivia menarik lagi, Daendels itu bukan orang Belanda, dia tuh orang Perancis. Jadi kalau di sana tuh di Belanda digantung foto-foto Gubernur Jenderal dari awal sampai akhir. Dulu sempet ya foto Daendels, zamannya Daendels tuh nggak dipajang fotonya karena dia pun orang Belanda, dia tuh orang Perancis, dia anak buahnya Napoleon Bonaparte. Tapi sekarang udah mulai dipasang lagi untuk menghormati sejarah. Jadi itulah bro pentingnya Jalan Raya Bogor gitu buat kalian-kalian yang biasanya ngeluh doang ya kan macet di sini. Sebenarnya jalan penting, banyak banget orang mati di sini, banyak perang, banyak yang dibunuh, banyak yang berjuang. Ini jalan penting. Jadi kalau kalian lagi macet-macetan di sini nih dan kalian udah sempat dengerin vlog gua, wah kalian harus berbangga hati coy.
Ini jalanan keren dan lu terlibat di dalamnya. Oke, biar nggak terlalu lama gua ngoceh, kita ngebut lagi. Sekarang kita sudah sampai di flyover Cibinong. Kalau turun dari flyover Cibinong, kalau belok kiri itu nanti kita ketemu sama Pasar Citerep. Kalau kita tuh dari situ belok kiri, nanti ketemu situ pabrik semen terbesar di Indonesia, Indosemen dan Holcim. Itu sepanjang situ banyak perusahaan-perusahaan semen. Jadi sebenarnya Indonesia itu dibangun dari Citerep. Karena itu dikirim seluruh Indonesia. Kita nggak lewat situ. Kita lurus, tetap aja lurus, nggak belok-belok. Dan ini kondisi pasar Cibinong di jam 1.30 dini hari. Oh ya, buat catatan juga ya, buat yang agak worry gitu kalau mau jalan malam, jalanan Jakarta, Bogor, Sukabumi itu sebenarnya relatif aman. Jalanannya selalu rame, nggak pernah sepi. Kalian bisa lihat sendiri, masih banyak mobil, motor lalu lalang. Jadi kalau yang ada niat buat jalan malam, gas aja, nggak usah pikir panjang, aman kok. Lalu setelah kita ngelewatin Cikaret, terus lampu merah Pemda, kita bakal dipaksa belok kiri. Itu berarti kita udah sampai Sentul. Belok kiri, kemudian dipaksa putar balik. Kemudian ya balik lagi ke jalan utama, Jalan Raya Bogor. Kalau lurus lu bakal kena gewer. Di sini biasanya gue tuh nyempetin diri buat jajan di Indomaret, doyan jajan soalnya. Kalau udah sampai sini, kota Bogor tuh udah di depan mata, jadi bisa dibilang udah setengah perjalanan. Oke, kita langsung gas lagi. Jam 2 kurang kita udah masuk kota Bogor. Jadi cuma 1 jam kurang lah perjalanan, karena emang gak terlalu ngebut ya. Bogor itu, karena kita senang ngebahas sejarah ya enggak. Bogor itu kalau di bahasa Belanda namanya Buitenzorp. Zaman Jan Pieter Zoon dulu tuh, kalau dari kota tua, kota lama mau ke Buitenzorp butuh waktu 6 hari naik kereta kuda poni yang setiap pemberhentian tuh kuda poninya pada meninggal, pada mati. Pemberhentiannya di Cibinong. Jadi 6 hari loh, bayangin sampai Bogor. Sementara kita zaman sekarang tuh cuma sejam kurang. Kalau ngebut setengah jam kalau malam. Dan beginilah kondisi kota Bogor kalau malam. Selalu asri, banyak pohon, dan banyak lampu merah. Kalau kalian tuh perjalanan berangkat dari Jakarta, cuma lurus aja, nggak belok-belok. Beda sama pulang yang mutar-mutar nggak karuan. Tapi kalau berangkatnya enak, cuma lurus doang. Kalian tuh nggak perlu Google Map sebenarnya. Oke, kita langsung gas lagi. Kita ngegas menuju Tajur, menuju Ciawi. Oke. Sekarang kita sudah sampai di Ciawi. Kalau di Ciawi itu kalian nggak bisa langsung belok kanan, karena dipaksa untuk putar balik dulu, baru lurus ke arah
Jalan Cibadak Sukabumi. Ini perempatan Ciawi ini kalau siang jangan tanya dah kreditnya, tapi kalau malam begini. Makanya sangat disarankan untuk jalan malam karena enak, nggak macet, nggak panas, nggak banyak tukang-tukang yang pada makan jalanan. Terus apa ya, kondisi aspal mulai dari Ciawi sampai tujuan kita tuh di Parung Kuda udah bagus banget sekarang, udah bagus banget, persis jalan jalan Jakarta Bogor. Jadi nggak usah takut bakal berlubang, bergelombang. Ya ada yang beberapa yang bergelombang tapi nggak parah lah. Kalau sekarang tuh Ciawi kreditnya minta ampun. Tapi ada catatan perjalanan nih dari Gubernur Jenderal VOC Van Riebeeck yang melaporkan kalau sudah ada pemukiman kecil dan langgar gitu. Langgar itu musola masjid kecil zaman dulu ya, yang udah ada di Ciawi pada tahun 1709. Jadi bisa kebayang tahun 1709 tuh gimana aslinya daerah Ciawi. Kalau sekarang inilah yang kita temuin. Buat teman-teman yang udah lama banget nggak lewat jalur Ciawi Sukabumi, mungkin masih inget gimana kacaunya ini jalanan, gimana macetnya luar biasa. Mulai dari Ciawi sampai Sukabumi nggak putus itu macet. Tapi kalau sekarang nggak usah khawatir, mau siang mau malam jalanan di sini nih udah relatif sepi. Soalnya semenjak dibukanya tol Sukabumi ya, itu sangat membuat perbedaan. Jadi sangat lancar sekali. Jadi yang udah lama nggak lewat sini masih trauma dengan kemacetan zaman dulu, nggak perlu khawatir. Dijamin sekarang jalanan ini sangat menyenangkan untuk dilewatin. Udah nggak kayak dulu lagi sama sekali. Bis-bis, truk-truk besar juga kebanyakan pada lewat tol. Masih banyak sih truk. Masih ada truk, nggak banyak, tapi ada, nggak kayak dulu. Oh ya, soal tujuan kita nih, Cafe Let's Coffee. Dia itu dulunya namanya bukan ini, dia tuh namanya Kopi Palagan. Kenapa disebut Kopi Palagan? Soalnya posisi dia tuh tepat di samping Museum Palagan Bojong Kokosan, makanya disebutnya Palagan Coffee. Dan ngomong-ngomong soal Palagan Bojong Kokosan, emang daerah sini tuh dulunya daerah pertempuran. Palagan itu kan pertempuran. Jadi pejuang-pejuang TKR zaman dulu tuh terjadi pertempuran antara pejuang-pejuang TKR sama pasukan sekutu Nica. Tepat di daerah sini. Tepat di Let's Coffee ini. Jadi kalau kalian datang ke sini ke Let's Coffee, kalian nggak cuma istirahat doang sih, tapi kalian bisa juga masuk ke sebelahnya, ke Museum Palagan Bojong Kokosan, sambil kalian istirahat, sambil kalian wisata sejarah. Itulah menariknya. Oke, karena di Google Map nih masih ada 20 menit, kita ngegas lagi. Kita udah sampai di Let's Coffee Parung Kuda Sukabumi. Kalau kalian yang mau arah Sukabumi, mau mantai, kalian bisa mampir ke sini. Kalian bisa ngopi, istirahat, dan kalian bisa nanya-nanya ke owner atau orang-orang sini soal tujuan kalian atau minta guide-in. Oke, sekian dari kita. Dadah.